Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami yaitu mengenai coronavirus 2019 atau COVID-19. Sejarah coronavirus atau COVID-19. Penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2, SARS-CoV-2. Penyakit ini pertama diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, dan sejak itu menyebar secara global. COVID-19 menyebar selama kontak dekat, tetesan kecil yang dihadirkan ketika orang batuk, bersin, atau berbicara dan akan bertahan hingga 72 jam di permukaan. Langkah-langkah yang disarankan untuk mencegah COVID-19 adalah dengan sering mencuci tangan, menjaga jarak sosial, menutup dengan tisu ketika batuk dan bersin, dan tidak menyentuh wajah ketika tangan dalam keadaan kotor atau kurang bersih. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mendeklarasikan bahwa wabah coronavirus 2019 sebagai kesehatan masyarakat darurat internasional pada 20 Januari 2020 dan pandemik pada 11 Maret 2020. Pada 3 April 2020, telah dilaporkan lebih dari 1.030.000 jiwa kasus COVID-19 dari 93 negara dan wilayah yang mengakibatkan 55.000 jiwa meninggal dan 219.000 jiwa sembuh dari COVID-19. Dampak coronavirus 2019 atau COVID-19 terhadap perekonomian global khususnya Indonesia. China merupakan negara eksportir terbesar dunia. Indonesia sering melakukan kegiatan ekspor dan impor ke China dan merupakan mitra dagang terbesar Indonesia. Adanya COVID-19 yang terjadi di China menyebabkan perdagangan China memburuk. Hal itu berpengaruh kepada perdagangan dunia termasuk di Indonesia. Penerimaan pajak, sektor perdagangan juga mengalami penurunan, padahal perdagangan memiliki kontribusi kedua terbesar terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan data BPS, ekspor migas dan non-migas mengalami penurunan akibat karena China merupakan importir minyak terbesar. Virus corona juga berdampak pada investasi, karena masyarakat akan lebih berhati-hati saat membeli barang maupun berinvestasi. Virus corona juga mempengaruhi proyek pasar. Di bidang investasi, China merupakan salah satu negara yang menanamkan modal di Indonesia. Pada tahun 2019, realisasi investasi langsung dari China menempati urutan kedua setelah Singapura. Terdapat investasi di Sulawesi sekitar 5 miliar US dollar yang masih dalam proses tetapi tertunda karena pegawai dari China yang terhambat datang ke Indonesia. Virus corona juga sangat berdampak pada sektor pariwisata. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa wisatawan asal China mencapai 2,7 juta pada tahun 2019. Penyebaran virus corona menyebabkan wisata yang berkunjung ke Indonesia akan berkurang. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyebaran virus corona atau COVID-19 yang masif di Indonesia membuat penurunan pada kegiatan ekonomi. Hal ini terjadi pada berbagai sektor lembaga keuangan di Indonesia, seperti perbankan hingga konsumsi rumah tangga yang menurun. Dari sektor rumah tangga, terjadi ancaman kehilangan pendapatan masyarakat karena tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama rumah tangga miskin dan rentan serta sektor informal. Penurunan lain juga terjadi pada UMKM. Pelaku usaha tidak dapat melakukan kegiatan usahanya sehingga terganggu kemampuan memenuhi kewajiban kredit. UMKM juga kesulitan membayar biaya-biaya lain seperti gaji dan honor pekerja serta biaya-biaya operasional dan non-operasional lainnya. Hal ini berdampak buruk karena apabila pekerja tidak bisa menghasilkan uang, maka terpaksa mereka harus pulang kampung. Pembendaharaan negara juga menambahkan pelemahan perekonomian, juga berdampak pada sektor korporasi dan sektor keuangan lainnya. Sektor korporasi terganggu aktivitas ekonominya yang paling rentan, yakni di bidang manufaktur, perdagangan, dan transportasi. Selanjutnya yang terjadi di sektor perbankan dalam perusahaan pembiayaan berpotensi mengalami persoalan likuiditas, sehingga menyebabkan depresiasi rupiah, volatilitas pasar keuangan, dan capital flight. Dampak positif COVID-19 bagi perekonomian Indonesia.
Menurut Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, IGP Wirakusuma, dampak positif dari hadirnya wabah COVID-19 ini adalah peluang memperkuat ekonomi dalam negeri. Di saat seperti ini, pemerintah dipaksa memprioritaskan untuk senantiasa fokus memperkuat daya beli di dalam negeri ketimbang menarik keuntungan dari luar negeri. Kondisi ini juga bisa dimanfaatkan untuk mengoreksi agar kedepannya investasi bisa stabil meskipun perekonomian global tengah terguncang. Penyebaran wabah COVID-19 juga dianggap menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat sektor manufaktur dalam negeri. Dengan adanya COVID-19, ekspor komoditas jadi terdampak signifikan. Kondisi ini memaksa agar supaya manufaktur harus diperkuat dengan memberikan nilai tambah. Hal semacam ini menjadi tantangan agar membuat bahkan memaksa kita untuk berinovasi dan mencari peluang-peluang baru. 11 poin penting dalam kebijakan ekonomi menghadapi wabah COVID-19. Pada Selasa 31 Maret, dalam konferensi pers di Istana Bogor, Jawa Barat, Presiden RI mengumumkan sejumlah keputusan penting, yaitu dukungan terhadap bidang kesehatan. Terkait dukungan terhadap bidang kesehatan, anggaran 75 triliun akan digunakan untuk perlindungan terhadap tenaga kesehatan seperti pengadaan alat perlindungan diri atau APD. Anggaran juga digunakan untuk pembelian alat-alat kesehatan yang dibutuhkan seperti alat uji coba, regen, ventilator, hand sanitizer, dan lainnya. Selain itu juga, anggaran bidang kesehatan digunakan alokasikan untuk memperbaharui rumah sakit rujukan COVID-19. Intensif bulanan tenaga medis. Selain memberikan santunan kematian kepada perangkat medis, pemerintah juga akan memberikan insentif lainnya, yaitu insentif dokter spesialis 15 juta rupiah per bulan, insentif dokter umum 10 juta per bulan, perawat 7,5 juta rupiah per bulan, dan tenaga kesehatan lainnya 5 juta rupiah per bulan. Perlindungan sosial. Prioritas kedua adalah anggaran untuk perlindungan sosial. Anggaran perlindungan sosial diprioritaskan untuk keluarga penerima manfaat PKH yang naik dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga penerima. Selain itu juga negara menaikkan kartu sembako dari sebelumnya 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima. Bantuan kepada penerima kartu pun naik sekitar 33% dari 150.000 menjadi 200.000. Tarif listrik. Pemerintah juga membebaskan biaya untuk pelanggan listrik 400 VA selama 3 bulan. Pemerintah juga menambah bagi pelanggan 900 VA akan mendapatkan keringanan berupa potongan 50% selama periode yang sama. Menaikkan anggaran kartu prapekerja. Pemerintah menaikkan anggaran kartu prakerja dari semula 10 triliun rupiah menjadi 20 triliun. Sementara itu, jumlah penerima manfaat ditetapkan sebesar 5,6 juta orang dan diutamakan pekerja informal serta pelaku usaha mikro dan kecil. Pemulihan ekonomi. Prioritas ketiga pemerintah adalah untuk memulihkan ekonomi usai pandemi COVID-19 di Indonesia. Pemerintah akan menangguh PPh 21 atau pajak penghasilan pekerja pada sektor industri pengolahan dengan penghasilan 200 juta rupiah dalam setahun. Pemerintah juga membebaskan PPh import untuk 19 sektor tertentu. Pemerintah juga mengurangi PPh 25 sebesar 30% untuk sektor tertentu KITE dan wajib pajak KITE industri kecil menengah. Tarif PPh badan juga diturunkan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021 serta menjadi 20% mulai tahun 2022. Berikutnya antisipasi defisit APBN. Presiden menjelaskan bahwa Perpu diterbitkan untuk antisipasi defisit APBN yang diperkirakan mencapai 5,7%. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan relaksasi kebijakan defisit APBN di atas 3%. Nasabah KUR dapat keringanan angsuran. Salah satu prioritas anggaran untuk dunia usaha dalam rangka pemulihan ekonomi, selain pengurangan pajak penghasilan PPh dan pajak pertambahan nilai PPN sektor tertentu, pemerintah juga berupaya melindungi para pengusaha kecil.
Bidang non-fiskal. Presiden juga menyampaikan stimulus dalam bentuk non-fiskal. Hal ini guna menjamin ketersediaan barang yang dibutuhkan, termasuk bahan baku. Refocusing dan relokasi belanja. Pemerintah tetap melakukan upaya menjaga pengelolaan fiskal yang hati-hati melalui refocusing dan realokasi belanja untuk penanganan COVID-19, melalui penghematan belanja atau belanja KL maupun TKKD yang tidak prioritas sesuai perubahan kondisi tahun 2020, sehingga dilakukan penghematan Rp190 triliun dan termasuk realokasi cadangan Rp54,6 triliun. Menyiapkan Perpu. Perpu yang akan dikeluarkan pemerintah berisi 3 hal penting, yaitu kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Yang kedua, melalui berbagai relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN 2020. Dan yang ketiga, memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan. Sekian dan terima kasih.